Rani duduk di depan meja kecil di dapur sempitnya, sambil menatap selembar kertas yang sudah berkerut karena sering dibuka tutup. Di atas kertas itu tertulis daftar kebutuhan rumah tangga, beras, telur, susu Adit, dan beberapa barang lain yang semakin sulit ia beli akhir-akhir ini. Sebagai ibu tunggal yang bekerja serabutan sebagai penjahit lepas, Rani merasa penghasilannya tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Apalagi Ramadan sudah tiba, bulan yang selalu membawa harapan bagi banyak orang. Namun bagi Rani, Ramadan tahun ini terasa seperti ujian besar. Matanya kemudian tertuju pada kalender di dinding. Kenapa tidak coba jualan takjil saja, gumamnya pelan. Ia ingat betapa ramainya pasar sore di dekat masjid setiap menjelang buka puasa. Kolak pisang, es buah, gorengan, semua makanan itu pasti laris manis. Mungkin ini kesempatan baginya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pikirannya mulai melambung, membayangkan bagaimana dagangannya bisa sukses, Adit bisa punya baju baru untuk Lebaran, dan mereka bisa merayakan hari raya dengan lebih bahagia. Namun, ada satu hal yang membuatnya khawatir, modal. Uang tabungan yang tersisa hanya cukup untuk membeli bahan-bahan dasar. Tapi, Rani tak ingin menyerah begitu saja. Malam itu, ia memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilannya dengan keyakinan bahwa sedikit usaha adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh aktivitas yang tak pernah Rani bayangkan sebelumnya. Setelah selesai menjahit pesanan tetangga, ia langsung bergegas ke pasar tradisional untuk membeli bahan-bahan dagangan. Dengan anggaran yang sangat minim, ia harus pintar-pintar memilih bahan berkualitas tanpa menghabiskan terlalu banyak uang. Pisang untuk kolak harus yang matang sempurna tapi tidak terlalu lembek, santan harus segar agar rasanya lebih gurih, dan es buah harus menggunakan buah-buahan yang segar meski murah. Adit, anak semata wayangnya, menjadi asisten kecil yang penuh semangat. Meski masih berusia 8 tahun, Adit dengan sigap membantu ibunya mencuci buah, mengupas pisang, dan bahkan mencoba meracik bumbu kolak sesuai resep neneknya. "Bu, aku yakin dagangan kita bakal laris banget," katanya dengan mata berbinar. Rani tersenyum tipis, meski dalam hati ia masih merasa cemas. Malam sebelum hari pertama berjualan, Rani duduk di samping kompor kecilnya, mengecek ulang semua persiapan. Ia juga membuat plang kecil bertuliskan, "Takjil Bu Rani," dengan spidol warna-warni. Plang itu mungkin sederhana, tapi bagi Rani, itu adalah simbol harapan. "Semoga besok lancar, ya Allah," bisiknya sambil menundukkan kepala. Pagi-pagi sekali, Rani sudah bangun untuk mempersiapkan dagangannya. Ia memasak kolak pisang dengan hati-hati, memastikan rasanya pas antara manis dan gurih. Es buah disusun rapi dalam wadah plastik bening, dan gorengan digoreng tepat sebelum berangkat ke pasar sore. Adit, yang sudah bersiap dengan kaos dan topi kecilnya, membantu membawa dagangan ke gerobak dorong sederhana yang dipinjam dari Bu Siti, tetangganya. Saat tiba di lokasi, suasana sudah mulai ramai. Para pedagang musiman lainnya juga sudah membuka lapak mereka, menjajakan aneka makanan dan minuman tradisional. Rani memilih tempat di pinggir jalan dekat masjid, tempat yang strategis karena banyak pembeli yang datang sambil menunggu waktu berbuka. Gerobaknya terlihat sederhana, tapi aroma kolak pisang yang harum dan tampilan es buah yang segar berhasil menarik perhatian beberapa orang. "Bu, kolaknya berapa?" tanya seorang ibu muda yang membawa anak kecil. "5.000 saja, Mbak," jawab Rani dengan senyum ramah. "Iya, Mbak. Enak loh, aku udah nyicipin tadi," tambah Adit dengan nada polos, membuat ibu itu tertawa. Dagangan Rani mulai laris, meski ada sedikit ketegangan saat seorang pedagang tua mencoba mengambil tempatnya. Namun, setelah berdebat singkat dan bernegosiasi, mereka sepakat untuk berbagi tempat. Rani merasa lega, tapi ia tak tahu bahwa ujian sesungguhnya masih menanti di ujung hari itu. Saat matahari mulai condong ke barat, suasana pasar semakin ramai. Pembeli berdatangan, dan dagangan Rani hampir habis. Ia merasa lega karena hari pertama berjualan ternyata cukup sukses. Namun, ketenangannya buyar ketika seorang pria tinggi besar dengan tato naga di lengannya mendekati gerobaknya. Pria itu adalah Bang Joni.
preman lokal yang dikenal sebagai pemungut uang keamanan di area tersebut. "Heh, Bu, ini THR-nya mana?" tanya Bang Joni dengan nada kasar sambil menyeringai. Rani terperanjat. "THR? Maksud Bapak apa? Saya baru hari ini berjualan, belum dapat untung." Bang Joni tertawa sinis. "Aku nggak peduli untung atau rugi. Yang penting bayar THR dulu. Nanti kalau daganganmu laku, bisa balik modal kan?" Adit yang berdiri di samping ibunya tampak ketakutan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan tangis. Rani merasa dunianya runtuh. Ia tak punya cukup uang untuk membayar permintaan Bang Joni, tapi ia juga tak ingin menyinggung preman itu. Akhirnya, dengan hati berat, ia memberikan sebagian uang hasil penjualan kepada Bang Joni, meskipun itu hampir separuh modalnya. Setelah Bang Joni pergi, Rani duduk di samping gerobaknya dengan air mata yang mulai mengalir. Dagangannya memang laris, tapi keuntungannya hampir habis karena uang THR yang diminta Bang Joni. Ia merasa frustrasi dan putus asa. "Bu, jangan nangis dong," kata Adit sambil memeluk ibunya. "Nanti kita cari cara lain, ya? Aku nggak butuh baju baru kok, asalkan ibu bahagia." Kata-kata polos Adit membuat Rani semakin terharu. Ia memeluk anaknya erat, mencoba menenangkan diri. Namun, dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ia harus melanjutkan usahanya atau berhenti saja sebelum keadaan semakin buruk? Sementara itu, para pedagang di sekitarnya hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka sudah terbiasa dengan kelakuan Bang Joni, tapi tak ada yang berani melawan. Rani merasa sendirian dalam perjuangannya, tapi ia juga sadar bahwa menyerah bukanlah pilihan. Malam itu, setelah pulang dari pasar, Rani duduk di depan meja kecilnya dengan kepala tertunduk. Matahari sudah lama tenggelam, tapi bayangan Bang Joni dan tawanya yang sinis masih terus menghantui pikirannya. Ia membuka kotak uang hasil penjualan hari itu, menghitung ulang sisa uangnya. Setelah dipotong modal dan THR untuk Bang Joni, jumlahnya tak lebih dari Rp20.000. "Bu, kenapa sih kita harus bayar orang jahat kayak Bang Joni?" tanya Adit yang sedang duduk di sebelah ibunya sambil memainkan mainan mobil-mobilan kecilnya. Rani tersenyum pahit. "Karena kalau nggak bayar, dia bisa marah dan merusak dagangan kita, Nak." Adit mengerutkan kening. "Tapi kan itu nggak adil." "Itulah dunia, sayang," kata Rani pelan. "Banyak hal yang nggak adil, tapi kita tetap harus berusaha sebaik mungkin." Namun, dalam hati Rani mulai ragu. Apakah usaha ini sepadan dengan semua tekanan yang harus ia hadapi? Ia takut jika kejadian serupa terulang lagi, atau bahkan lebih buruk. Tapi di sisi lain, ia juga sadar bahwa menyerah berarti mengecewakan Adit dan dirinya sendiri. Malam itu, ia memutuskan untuk berpikir keras mencari solusi. Mungkin ada cara untuk melawan ketidakadilan tanpa harus menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Rani bertemu dengan Bu Siti, tetangganya yang sudah lama berjualan di pasar sore. Bu Siti adalah seorang pedagang senior yang dikenal bijaksana dan memiliki banyak pengalaman menghadapi preman seperti Bang Joni. Saat Rani menceritakan apa yang terjadi kemarin, Bu Siti hanya menghela napas panjang. "Nak Rani, kamu bukan satu-satunya korban Bang Joni," katanya dengan nada prihatin. "Dia itu preman kampung yang suka memeras pedagang baru. Kalau kamu langsung menyerah, dia bakal semakin senaknya." "Lalu apa yang harus saya lakukan, Bu?" tanya Rani, matanya penuh harap. "Kamu harus bersatu dengan pedagang lain. Kalau kita semua kompak, dia nggak akan berani macam-macam. Dia cuma bisa kuat kalau kita semua diam saja." Saran Bu Siti membuat Rani berpikir. Mungkin inilah saatnya ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk para pedagang lain yang selama ini menjadi korban intimidasi Bang Joni. Namun, tantangannya adalah bagaimana meyakinkan para pedagang untuk bersatu padu melawan preman itu. Hari-hari berikutnya, Rani mulai aktif berbicara dengan para pedagang lain di pasar. Awalnya, mereka ragu-ragu dan enggan melibatkan diri karena takut mendapat masalah. Beberapa bahkan menasehati Rani untuk tidak membuat keributan. "Jangan cari masalah, Bu Rani," kata Pak Rohim,
pedagang gorengan yang sudah lama berjualan di sana. Bang Joni itu preman kampung yang punya anak buah banyak. Kalau dia marah, kita semua bisa kena getahnya. Tapi kalau kita semua diam, dia bakal terus enaknya, balas Rani dengan nada tegas. Apa iya kita mau hidup dalam ketakutan terus? Perlahan tapi pasti, beberapa pedagang mulai tergerak oleh semangat Rani. Mereka menyadari bahwa jika terus membiarkan Bang Joni memeras mereka, keadaan tak akan pernah berubah. Akhirnya, mereka sepakat untuk bersatu dan mencoba melawan dengan cara yang bijak, melaporkan tindakan Bang Joni kepada pihak berwajib. Pada hari berikutnya, Rani dan beberapa pedagang lain mencoba melawan Bang Joni dengan cara menolak membayar uang THR. Ketika Bang Joni datang mendekati lapak mereka, Rani maju dengan teguh, meski jantungnya berdegup kencang. Maaf, Bang. Kami nggak bisa bayar uang THR lagi. Kami cuma pedagang kecil, nggak ada untung kalau terus-terusan bayar ke Bapak, kata Rani dengan suara yang bergetar namun mantap. Bang Joni tertawa keras. Heh, emang kamu pikir bisa melawan aku? Kamu tahu siapa aku, kan? Kami cuma ingin berdagang dengan tenang, Bang. Kalau Bapak terus memeras kami akan laporkan ke polisi, tambah Pak Rohim, yang kali ini berdiri di belakang Rani. Bang Joni tampak terkejut, tapi kemudian wajahnya berubah menjadi geram. Oke, lihat saja nanti apa yang bakal aku lakukan sama kalian, ancamnya sebelum pergi dengan langkah besar. Para pedagang saling pandang, ada rasa lega tapi juga cemas. Mereka tahu bahwa perlawanan ini baru permulaan, dan reaksi Bang Joni pasti akan lebih buruk di kemudian hari. Malam harinya, ketika pasar sudah sepi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Anak buah Bang Joni datang ke lapak Rani dan merusak semua dagangannya. Kolak pisang tumpah ke tanah, es buah tercecer, dan gorengan hancur berantakan. Gerobaknya juga dirusak hingga tak bisa digunakan lagi. Rani yang datang keesokan paginya hampir pingsan melihat keadaan itu. Air mata mengalir deras di pipinya. Adit, yang ikut melihat kejadian itu, langsung memeluk ibunya erat. Ibu, jangan sedih, kita bisa cari cara lain, katanya, meski air mata juga mulai membasahi pipinya. Rani merasa putus asa. Dagangannya yang sudah susah payah disiapkan kini hancur total. Ia mulai berpikir apakah perlawanan ini sepadan dengan risikonya. Namun, dukungan dari Adit dan para pedagang lain membuatnya tetap bertahan. Mereka berkumpul di sekitar lapak Rani, memberikan semangat dan bantuan kecil. Bu Siti bahkan meminjamkan gerobak cadangannya agar Rani bisa kembali berjualan esok hari. Di tengah keputusasaan, sebuah kejutan datang dari tempat yang tak terduga. Seorang pemuda bernama Ardi, aktivis komunitas setempat, mendengar tentang masalah Rani dan para pedagang lainnya. Ardi adalah seorang mahasiswa yang aktif di organisasi sosial, dan ia memiliki jaringan luas dengan masyarakat serta pihak berwajib. Bu Rani, saya bisa bantu kalian melawan Bang Joni, kata Ardi saat mendekati Rani di pasar. Kita bisa membuat laporan resmi ke polisi dan menyebarkan informasi soal kelakuan Bang Joni ke media sosial. Publik perlu tahu apa yang terjadi di sini. Awalnya, Rani ragu. Ia takut akan ada balas dendam dari Bang Joni. Namun, Ardi meyakinkan bahwa mereka akan bergerak secara strategis dan aman. Dengan dukungan Ardi, Rani dan para pedagang lain mulai merencanakan langkah-langkah konkret untuk melawan intimidasi Bang Joni. Dengan bantuan Ardi, Rani dan para pedagang lainnya mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkan tindakan Bang Joni. Mereka merekam video kerusakan lapak Rani yang disengaja oleh anak buah Bang Joni, mengumpulkan kesaksian dari para pedagang yang menjadi korban pemerasan, dan membuat daftar kronologi kejadian. Ardi juga membantu mereka menulis surat pengaduan resmi kepada polisi setempat. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Beberapa pedagang masih takut untuk bersuara karena khawatir akan balas dendam Bang Joni. Bahkan, ada yang mundur dari kelompok setelah mendapat ancaman halus dari anak buah Bang Joni. Tapi Rani tetap teguh. Ia yakin bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika ada yang berani memulai. Kalau kita semua diam, Bang Joni akan terus seenaknya, kata Rani dalam pertemuan kecil para pedagang di rumah Bu Siti.
Aku nggak mau Adit tumbuh di lingkungan yang penuh ketakutan seperti ini. Kita harus berani melawan. Akhirnya, sekitar 10 pedagang setuju untuk ikut serta dalam protes damai ke kantor polisi. Mereka sepakat untuk datang bersama-sama pada hari Senin pagi dengan harapan suara mereka akan didengar. Sementara itu, Bang Joni mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di pasar sore. Para pedagang yang biasanya patuh dan takut padanya kini mulai menunjukkan sikap pemberontakan kecil-kecilan. Beberapa bahkan mulai menolak membayar uang THR tanpa rasa takut. Bang Joni yang merasa kekuasaannya terancam mulai marah besar. Ia mendatangi para pedagang satu persatu, memberikan ancaman lebih keras. Saat bertemu dengan Rani, ia langsung meledak. "Heh, kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu kira bisa melawan aku?" bentak Bang Joni sambil menendang gerobak dagangan Rani. Rani mencoba menahan diri meski tubuhnya gemetar. "Kami cuma ingin berdagang dengan tenang, Bang. Kalau Bapak terus begini, kami akan terus melawan." Bang Joni tertawa sinis. "Oke, lihat saja nanti apa yang bakal aku lakukan sama kalian semua." Ancaman itu membuat suasana pasar semakin tegang. Anak buah Bang Joni mulai berkeliaran di sekitar pasar, menciptakan atmosfer intimidasi yang mencekam. Meski ancaman Bang Joni semakin nyata, solidaritas di antara para pedagang justru semakin kuat. Mereka mulai saling menjaga satu sama lain, membantu membersihkan lapak yang dirusak, dan bahkan bergiliran berjaga di malam hari untuk mencegah serangan mendadak dari anak buah Bang Joni. Bu Siti, yang biasanya pendiam, kini menjadi salah satu pemimpin informal di antara para pedagang. Ia mengorganisir jadwal penjagaan malam dan memastikan bahwa setiap pedagang merasa aman. "Kita nggak boleh takut sama preman kayak dia," katanya dalam sebuah pertemuan malam. "Kita punya kekuatan kalau kita bersatu." Adit, yang selalu berada di samping ibunya, juga turut membantu dengan cara kecil tapi berarti. Ia sering membantu para pedagang lain mengangkat barang dagangan atau membawa pesanan ke pembeli. Sikapnya yang ceria dan ramah membuat suasana pasar sedikit lebih ringan meski situasi masih tegang. Pada hari Senin pagi, Rani dan para pedagang lainnya mendatangi kantor polisi setempat. Mereka membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk rekaman video, foto-foto kerusakan, dan kesaksian tertulis dari para korban. Ardi, yang mendampingi mereka, menjelaskan situasi secara rinci kepada petugas polisi. Awalnya, polisi tampak skeptis dan ragu untuk bertindak. Namun, setelah melihat betapa seriusnya para pedagang dan bukti yang sangat kuat, mereka akhirnya setuju untuk melakukan penyelidikan. Bang Joni dan anak buahnya dipanggil untuk dimintai keterangan. Berita tentang laporan para pedagang ini mulai menyebar ke masyarakat. Dengan bantuan Ardi, informasi tentang pemerasan Bang Joni juga disebarluaskan melalui media sosial. Warga setempat yang selama ini diam akhirnya mulai bersuara, mendukung langkah para pedagang. Bang Joni yang awalnya sombong mulai merasa terdesak. Ia mencoba membela diri dengan alasan bahwa uang THR adalah tradisi, dan bahwa ia hanya membantu menjaga keamanan pasar. Namun, argumennya terdengar lemah di hadapan bukti-bukti yang ada. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, Rani memutuskan untuk terus berjualan meskipun risiko masih ada. Ia sadar bahwa perjuangan melawan Bang Joni bukanlah sesuatu yang bisa selesai dalam semalam, tapi ia juga percaya bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil saat ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Ia juga mulai aktif dalam komunitas pedagang yang dibentuk oleh Ardi. Komunitas ini tidak hanya bertujuan untuk melawan premanisme, tapi juga untuk meningkatkan kualitas pasar sore agar lebih bersih, aman, dan nyaman bagi pembeli. Rani bahkan mulai belajar tentang manajemen usaha kecil-kecilan dari Ardi, yang membuka wawasannya tentang potensi besar di balik usahanya. "Bu, kalau kita bisa bikin pasar ini lebih rapi dan teratur, pasti pembelinya bakal lebih banyak," kata Ardi suatu sore. "Iya, aku juga mikir gitu," jawab Rani sambil tersenyum. "Mungkin ini kesempatan buat kita semua buat bikin perubahan." Adit yang mendengar percakapan itu langsung bersemangat. "Ibu, aku mau bantu juga. Aku bisa bantu bersih-bersih atau apa aja." Rani tertawa kecil. "Iya,
Nak, kita semua bisa bantu. Perjuangan melawan Bang Joni mengajarkan Rani banyak hal. Ia belajar bahwa ketidakadilan tidak akan hilang begitu saja jika orang-orang hanya diam. Ia juga belajar tentang pentingnya solidaritas dan bagaimana kekuatan bersama bisa mengalahkan intimidasi. Selain itu, Rani mulai melihat potensi besar di balik usahanya. Ia tidak lagi hanya berpikir tentang kebutuhan sehari-hari, tapi juga tentang bagaimana usahanya bisa berkembang dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Ia mulai berpikir untuk menambah variasi menu takjilnya, memperbaiki tampilan lapaknya, dan bahkan mempromosikan dagangannya melalui media sosial. Bu, kalau kita bisa bikin dagangan kita lebih menarik, pasti lebih banyak orang yang mau beli, kata Adit suatu sore sambil menunjukkan gambar-gambar es buah yang ia lihat di internet. Iya, Nak. Kita coba pelan-pelan, jawab Rani sambil mengacak rambut anaknya. Di tengah segala tantangan, Rani merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi ia juga yakin bahwa setiap langkah kecil yang diambil akan membawa mereka lebih dekat pada kebahagiaan yang mereka impikan. Setelah penangkapan Bang Joni dan anak buahnya oleh polisi, suasana pasar sore mulai berubah. Para pedagang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini bisa bernapas lega. Meski masih ada rasa was-was bahwa Bang Joni mungkin akan kembali setelah bebas, kehadiran polisi secara rutin di area pasar membuat mereka merasa lebih aman. Rani dan para pedagang lainnya mulai memperbaiki lapak-lapak mereka yang sempat rusak akibat ulah Bang Joni. Dengan bantuan komunitas pedagang yang dibentuk Ardi, mereka juga mulai membersihkan area pasar agar terlihat lebih rapi dan menarik bagi pembeli. Gerobak-gerobak yang dulunya berantakan kini disusun dengan lebih teratur, sementara sampah-sampah yang berserakan di sudut pasar dikumpulkan dan dibuang ke tempat yang benar. Bu Rani, ini tampilan kita udah beda banget dari kemarin-kemarin, kata Bu Siti sambil tersenyum puas. Iya, Bu. Kayaknya pembeli bakal lebih betah kalau pasar kita bersih begini, balas Rani, matanya berbinar melihat hasil kerja keras mereka. Adit bahkan ikut membantu menyusun dekorasi sederhana di lapak ibunya, menggunakan pita warna-warni yang ia temukan di rumah. Ibu, gimana kalau kita bikin banner kecil buat promosi? Biar kelihatan profesional gitu, usul Adit dengan nada penuh semangat. Ide bagus, Nak, kata Rani sambil mengacak rambut anaknya. Ardi, yang terus aktif mendampingi para pedagang, membawa ide baru untuk meningkatkan daya tarik pasar sore. Ia mengusulkan agar para pedagang membuat grup media sosial untuk mempromosikan dagangan mereka secara online. Kalau kita bisa jualan lewat WhatsApp atau Instagram, pasti bisa nambah omset, katanya dalam pertemuan komunitas. Rani awalnya ragu karena ia tidak terlalu paham teknologi. Namun, dengan bantuan Ardi dan anak-anak muda lainnya, ia perlahan belajar cara memposting foto dagangan dan membuat pesan promosi. Bahkan, Adit yang lebih fasih dengan gadget sering membantu ibunya mengelola akun media sosial. Bu, aku udah upload kolaknya. Lihat, banyak yang suka loh, kata Adit suatu sore sambil memperlihatkan layar ponselnya kepada Rani. Wah, hebat kamu, Nak, kata Rani, wajahnya berbunga-bunga. Dukungan dari komunitas tidak hanya datang dari sesama pedagang, tapi juga dari warga sekitar. Beberapa tetangga yang biasanya hanya lewat tanpa berhenti kini mulai mampir ke pasar sore untuk membeli takjil. Mereka mengapresiasi upaya para pedagang untuk membuat pasar lebih bersih dan nyaman. Berbagai upaya yang dilakukan Rani dan para pedagang lainnya mulai membuahkan hasil. Dagangan Rani semakin laris, terutama setelah promosi di media sosial mulai dikenal. Kolak pisangnya menjadi salah satu menu favorit pembeli, sementara es buahnya sering habis sebelum maghrib. Bu Rani, ini enak banget. Boleh tambah lagi enggak? Kata seorang pembeli muda yang sudah beberapa kali datang ke lapaknya. Terima kasih, 4. Nanti saya tambahin spesial buat kamu, jawab Rani dengan senyum hangat. Pendapatan Rani meningkat signifikan, dan ia akhirnya bisa membeli baju lebaran baru untuk Adit. Saat mereka pergi ke toko pakaian, Adit tampak sangat antusias mencoba berbagai model baju. Bu, yang ini bagus ya? Cocok nggak buat aku? Tanyanya sambil berpose di depan cermin.
Cocok banget. Nah, kamu kelihatan ganteng, kata Rani, matanya berkaca-kaca melihat kebahagiaan anaknya. Selain itu, Rani juga berhasil menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan masa depan. Ia mulai merencanakan untuk memperluas usahanya setelah Ramadan, mungkin dengan menambah variasi menu atau membuka warung kecil di dekat rumah. Di tengah kesibukannya berjualan dan mengurus komunitas pedagang, Rani mulai merasakan kedekatan yang lebih erat dengan Ardi. Pemuda itu sering datang ke pasar sore untuk membantu para pedagang, termasuk Rani. Ia tidak hanya memberikan masukan soal manajemen usaha, tapi juga mendukung Rani secara emosional saat ia merasa lelah atau cemas. Ardi, kamu nggak capek bolak-balik ke sini? Kan kamu mahasiswa, pasti banyak tugas, tanya Rani suatu sore. Nggak apa-apa, Bu. Saya senang bisa bantu. Lagian, melihat perkembangan di sini bikin saya semangat, jawab Ardi dengan senyum tulus. Hubungan mereka perlahan berkembang menjadi lebih dari sekadar mentor dan murid. Rani mulai merasa bahwa Ardi adalah sosok yang bisa ia andalkan, seseorang yang selalu ada di saat ia membutuhkan dukungan. Adit pun tampak sangat dekat dengan Ardi, sering memanggilnya, Kak Ardi, dengan nada akrab. Kak Ardi, ajarin aku bikin es buah dong, kata Adit suatu sore. Boleh, tapi harus janji bantu ibu ya, jangan cuma main-main, balas Ardi sambil tertawa. Saat Ramadan hampir berakhir, Rani merenung tentang semua yang telah terjadi. Perjuangan melawan Bang Joni, solidaritas para pedagang, dan dukungan dari komunitas telah mengubah hidupnya secara drastis. Ia sadar bahwa tantangan hidup tidak akan pernah hilang, tapi ia juga yakin bahwa dengan keberanian dan kerja keras, segala kesulitan bisa diatasi. Bu, aku bangga sama ibu, kata Adit suatu malam sambil memeluk ibunya. Kenapa, Nak? Tanya Rani, tersenyum lembut. Karena ibu nggak pernah menyerah, meskipun banyak masalah. Ibu hebat banget. Rani memeluk anaknya erat. Air mata haru membasahi pipinya. Rani juga mulai membagikan pengalamannya kepada pedagang baru yang bergabung di pasar sore. Ia ingin mereka belajar dari kesulitan yang ia alami, bahwa penting untuk bersatu, saling mendukung, dan tidak takut melawan ketidakadilan. Jangan pernah takut buat berusaha, Nak, kata Rani kepada Adit. Karena di balik setiap kesulitan, pasti ada peluang buat jadi lebih baik. Malam Lebaran tiba, dan suasana di rumah Rani dipenuhi kebahagiaan. Adit mengenakan baju barunya dengan bangga, sementara Rani mengenakan mukena putih bersih untuk melaksanakan salat Id. Setelah sholat, mereka mengunjungi tetangga-tetangga untuk bersilaturahmi, termasuk Bu Siti dan Ardi. Ardi, makasih banyak ya atas semua bantuanmu, kata Rani saat bertemu di rumah Bu Siti. Sama-sama, Bu. Ini semua juga berkat kerja keras ibu dan para pedagang lain, balas Ardi dengan senyum hangat. Di tengah keramaian silaturahmi, Rani merasa bahwa tahun ini adalah lebaran yang paling istimewa. Tidak hanya karena ia bisa merayakannya dengan penuh kebahagiaan, tapi juga karena ia berhasil melewati ujian hidup dengan kepala tegak. Hari-hari setelah lebaran, Rani terus berusaha mempertahankan semangat yang ia dapatkan selama bulan Ramadan. Ia menyadari bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah, tapi ia juga percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Bu, aku pengen bantu ibu bikin usaha lebih besar lagi, kata Adit suatu pagi. Iya, Nak, kita bisa mulai pelan-pelan. Yang penting kita selalu ingat untuk bersyukur dan gak pernah menyerah, jawab Rani. Rani juga terus aktif dalam komunitas pedagang, membantu pedagang baru yang menghadapi kesulitan serupa. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang-orang seperti Bang Joni yang bisa memanfaatkan ketakutan orang lain untuk keuntungan pribadi. Keberanian dan solidaritas adalah kunci, kata Rani dalam salah satu pertemuan komunitas. Kalau kita bersatu, nggak ada yang nggak bisa kita atasi. Cerita ditutup dengan adegan Rani dan Adit tersenyum bahagia di tengah pasar sore yang ramai. Dagangan mereka laris manis, pembeli datang silih berganti, dan suasana pasar penuh dengan kehangatan. Rani melihat ke arah Adit, yang sedang tertawa riang bersama Ardi,
dan merasa bahwa semua perjuangan yang ia lalui akhirnya terbayar lunas. "Bu, kita udah bisa beli motor baru nggak?" tanya Adit iseng. "Belum, Nak. Tapi insya Allah kalau kita terus berusaha, pasti bisa," jawab Rani dengan senyum penuh keyakinan. Di bawah langit senja yang indah, Rani menyadari bahwa hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi ia telah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, cinta dari anaknya, dukungan dari komunitas, dan keberanian untuk terus maju.